Nah, Hani, sebelum kita belajar tentang kecepatan seperti waktu, sudut, dan jarak, tahukah kamu pembagian waktu dalam sehari? Tahu Kapten, waktu dibagi menjadi dua, yaitu siang hari dan malam hari. Nah, kalau begitu, bagaimana cara membaginya? Saat siang hari dimulai dari jam 6 lewat 1 menit sampai jam 18.00. Sedangkan malam hari dimulai dari jam 18 lewat 1 menit sampai jam 6.00. Waktu siang hari terbagi menjadi 3 saat, yaitu saat pagi hari, tengah hari, dan sore hari. Ya, betul sekali itu, Hani. Pagi hari dimulai jam 6 lewat 1 menit sampai jam 10.00. Tengah hari dimulai jam 10 lewat 1 menit sampai jam 14.00. Dan sore hari dimulai dari jam 14 lewat 1 menit sampai jam 18.00. Iya Kapten. Apakah tanda waktu sehari semalam itu 24 jam Kapten? Oh, betul sekali tuh, Hani. Nah, sekarang kamu tahu tidak kalau jam 17.00 itu menunjukkan saat apa? Itu sore hari Kapten. Kalau jam 21 lewat 30 menit? Itu tengah malam Kapten. Oh, kalau jam 10 lewat 45 menit? Teman-teman di rumah juga tahu Kapten, kalau itu tengah hari Kapten. Wah, pintar sekali kamu, Hani. Wah, kamu sudah paham mengenai waktu dengan rotasi 24 jam ya? Terima kasih Kapten. Oke deh. Nah, Hani, sekarang kita akan mempelajari satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Apakah yang kamu ketahui tentang hubungan ketiga satuan tersebut? Tahu dong Kapten, detik adalah satuan terkecil dalam waktu, sedangkan menit adalah satuan yang lebih besar dari detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan jam adalah satuan waktu yang lebih besar dari menit dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 detik, Kapten. Wah, cerdas sekali kamu, Hani. Cerdasnya anak Indonesia. Pada sebuah jam dinding, apakah yang dapat menunjukkan satuan jam, menit, dan detik? Jam ditunjukkan oleh jarum hitam pendek, sedangkan menit ditunjukkan oleh jarum hitam panjang, dan detik ditunjukkan oleh jarum merah kecil. Wah, pintar sekali kamu, Hani. Pintarnya anak Indonesia. Hani, apakah yang dimaksud dengan 1 detik, 1 menit, dan 1 jam itu? 1 detik adalah perpindahan jarum merah kecil 1 kali. 1 menit adalah perpindahan jarum hitam panjang 1 kali, yaitu ketika jarum merah kecil telah bergerak 1 putaran penuh atau 60 kali. Sedangkan 1 jam adalah perpindahan jarum hitam pendek 1 angka, di mana jarum hitam panjang telah bergerak 1 putaran penuh dan jarum merah kecil telah bergerak 60 putaran penuh. Tepat sekali, Hani. Hani, dapatkah kamu mengubah 2 jam 30 menit itu berapa menit dan berapa detik? Ayo. Bisa, Kapten. 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 2 jam 120 menit. Berarti 120 menit ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 150 menit itu 150 dikali 60 sama dengan 9.000 detik, Kapten. Tepat sekali, Hani. Kalau 1.800 detik, berapakah saat dinyatakan dalam satuan jam dan satuan menit? Ayo. 1.800 detik dibagi 60 sama 30 menit dan dibagi 3.600 sama dengan setengah jam, Kapten. Wih, cerdas sekali kamu, Hani. Cerdasnya anak Indonesia.
Nah, Hani, sekarang kita masuk operasi hitung satuan waktu. Berapakah nilai dari 1 jam, 30 menit, 30 detik ditambah dengan 2 jam, 15 menit, 30 detik? Dalam menjumlahkan harus dimulai dari satuan detik dulu. 30 ditambah 30 sama dengan 60 detik. Baru kemudian satuan menit. 30 ditambah 15 sama dengan 45 menit. Terakhir satuan jam. 1 ditambah 2 sama dengan 3 jam. Sehingga hasilnya adalah 3 jam 45 menit 60 detik. Betul sekali, Hani. Sekarang, berapakah hasil dari 2 jam 34 menit 56 detik ditambah 5 jam 43 menit 21 detik itu? Ayo. Pertama kita hitung dulu satuan detik. 56 ditambah 21 sama dengan 77 detik. Sama dengan 1 menit 17 detik. Kedua satuan menit. 34 ditambah 43 sama dengan 77 menit sama dengan 1 jam 17 menit. Ketiga satuan jam. 2 tambah 5 sama dengan 7 jam. Kita gabungkan semuanya untuk satuan detik. Totalnya 17 detik. Untuk satuan menit totalnya adalah 1 ditambah 17 sama dengan 18 menit. Untuk satuan jam totalnya adalah 1 ditambah 7 sama dengan 8 jam. Sehingga hasilnya adalah 8 jam, 18 menit, 17 detik. Wah, benar sekali tuh, Hani. Sekarang Hani, kita masuk pada pengukuran sudut. Masih ingatkah kamu bagaimana mengukur sudut itu? Masih Kapten, yaitu dengan 2 cara. Pertama dengan sudut satuan, kedua dengan busur derajat. Betul sekali. Ada berapa jenis sudut yang kamu ketahui? Ada 5 Kapten, yaitu lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan putaran. Betul sekali, Hani. Nah, Hani, bisakah kamu menggambar sudut dengan busur? Bisa dong Kapten. Pertama kita tentukan beberapa besar sudutnya, misalnya 45 derajat. Kedua kita buat 3 titik, yaitu pada angka 0 derajat dan angka 45 derajat. Dan pada pusat busur. Ketiga kita hubungkan titik 0 ke titik pusat dan kita hubungkan juga titik 45 derajat ke pusat. Nah sekarang sudut 45 derajat telah selesai dibuat. Wah, bagus sekali. Nah, Hani, sekarang kita akan mengukur sudut. Bisakah kamu melakukannya? Tentu Kapten. Pertama kita hubungkan garis pertama sudut dengan garis 0 derajat pada busur. Kedua kita lihat garis lain pada sudut. Jatuh di angka berapa pada busur. Misal angka 60 derajat. Maka besar sudut tersebut berarti 60 derajat. Wih, bagus sekali, Hani. Nih, bila menggunakan taksiran, apakah yang kamu gunakan sebagai alat bantu? Alat bantu yang bisa digunakan adalah besar kelima jenis sudut terdahulu, yaitu lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan putaran. Oh iya, kalau besar sudut pada gambar ini, berapakah kalau ditaksir? Besarnya bila ditaksir adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 135 derajat serta lebih dekat ke 90 derajat. Jadi taksirannya sekitar 100 derajat. Ya. Taksiran yang masuk akal. Hani, kalau diperhatikan tiap posisi jarum hitam pada jam dinding, panjang dan pendek selalu membentuk sudut. Tahukah kamu akan hal itu? Iya Kapten, aku tahu itu. Pada jam 3 sore tepat, berapakah besar sudutnya? 90 derajat. Betul sekali. Kalau jam 10 tepat, berapakah sudutnya? Itu 60 derajat, Kapten. Wow, itu juga betul. Nah, sekarang jam 12 lewat 30 menit, berapakah sudutnya? Kalau itu 165 derajat, Kapten. Wah, hebat sekali kamu, Hani.
hebatnya anak Indonesia. Ah, Hani, bagaimana kamu bisa tahu? Padahal kamu tidak melakukan pengukuran, kan? Gampang sekali, Kapten. 1 jam itu kan jarum hitam panjang bergerak 1 putaran penuh, dan jarum hitam pendek perpindahan 1 angka. Tiap perpindahan jarum hitam 1 angka sama dengan 30 derajat. Sehingga karena jarum hitam panjang baru bergerak setengah putaran penuh, berarti perpindahan jarum hitam pendek sebesar 15 derajat dari sudut lurus angka 12 dan angka 6. Hasilnya 180 dikurang 15 sama dengan 165 derajat, Kapten. Luar biasa sekali kamu, Hani. Terima kasih, Kapten. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pelajaran jarak. Kapten, Ya? bantu aku dong dalam menjelaskan jarak. Oh, tentu. Nah, teman-teman, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Satuannya adalah kilometer dan meter. Dan jarak adalah besaran yang harus ada selain waktu untuk menentukan kecepatan. Begitu ya, Kapten. Oh, tentu. Kalau kecepatan, apa ya, Kapten? Oh, ya. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh selama 1 detik. Contohnya, seorang bersepeda menempuh jarak sejauh 100 meter selama 10 detik. Kalau 10 detik menempuh 100 meter, berarti 1 detik menempuh 10 meter. Sehingga orang tersebut mempunyai kecepatan 10 meter tiap detik. Ditulis 10 meter per detik. Ya, Kapten. Selain meter per detik, adakah satuan lain dari kecepatan, Kapten? Oh, ada, yaitu kilometer per jam. Apakah satuan kilometer per jam berhubungan dengan satuan meter per detik? Oh ya, bahkan satuan kilometer per jam bisa ditentukan dari satuan meter per detik. Terus, Kapten? Ya, baik. Untuk pembilang, kita merubah dari satuan meter menuju satuan kilometer, sehingga dibagi 1000. Nah, untuk penyebut, kita merubah dari satuan detik menuju satuan jam, berarti dibagi 3600. Bila ditulis sebagai berikut, 1 meter per detik sama dengan 1/1000 kilometer per 1/3600 jam sama dengan 1/1000 dikali 3600 per 1 kilometer per jam sama dengan 36/10 kilometer per jam sama dengan 3,6 kilometer per jam. Oke deh. Nah, Hani, dapatkah kamu memberikan contoh permasalahan jarak, waktu, dan kecepatan dalam keseharian? Bisa, Kapten. Jarak Jakarta-Bogor 60 km. Tony bersepeda dari Jakarta ke Bogor. Berangkat pukul 7.00. Selama perjalanan, Tony istirahat 2 kali, masing-masing 1/4 jam. Dan tiba di Bogor pukul 11.30. Berapa kilometer kecepatan rata-rata Tony bersepeda per jam? Ah, Hani, Kapten tahu itu. Jadi, lama perjalanan sama dengan pukul 11:30 menit dikurang pukul 7.00 sama dengan 4,5 jam. Lama istirahat sama dengan 2 dikali 1/4 jam sama dengan setengah jam. Lama bersepeda sama dengan 4 jam. Kecepatan rata-rata sama dengan 60 km dibagi 4 jam sama dengan 15 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata Tony bersepeda sama dengan 15 km per jam. Terima kasih, Kapten. Oke deh. Nah, teman-teman di rumah, kamu juga, Hani,
Bagaimana pelajaran di B-School hari ini? Tentunya menyenangkan, Kapten. Oh, iya dong. Belajar asik dan menyenangkan hanya di B-School.